kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan penjagaan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lancar dan digantikan oleh Gibran. Jika Bapak dipaksakan untuk turun dengan cara-cara mereka, maka negeri ini dipastikan akan hancur. Dan daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Riset 2015 teman saya mengatakan PKI gaya baru akan tampil dengan wajah lain, dengan nama lain. Sekarang apa? PSI itu PKI gaya baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Saya diberikan kesempatan untuk berbicara, singkat saja. Setuju dengan apa yang disampaikan ataupun yang dibahas secara keseluruhan. Tetapi poin pentingnya di sini yang disampaikan oleh Bung Refli Harun dengan Bung Edi Mulyadi, bahwa yang terutama di sini adalah tangkap dan adili Jokowi. Baru majukan Gibran. Yang lain-lain menyesuaikan. Kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang berada atau yang menunggangi gerakan ini. Sebagian juga saudara-saudara kita yang memang berjiwa nasionalis juga turun ke jalan. Jadi ada dua kelompok besar. Tetapi kalau kita bisa memetakan kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan penjagaan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lancar dan digantikan oleh Gibran. Ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi satu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari itu, bahwa tidak ada kekuatan selain persatuan. Kita bisa buktikan, tidak ada kekuatan selain persatuan. Markas-markas polisi, semuanya bisa diterobos karena kekuatan persatuan. Meskipun mereka menghadapi moncong senjata. Jadi ini pembelajaran penting kepada pemerintahan Prabowo, kepada Kapolri. Jangan arogan dengan rakyatmu. Ketika rakyat sudah merasakan kelaparan, sudah merasakan kesulitan hidup karena kesewenang-wenangan kalian, tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk rakyat, maka rakyat seketika akan bangkit dan bersatu menyelamatkan bangsa ini. Saya bisa pastikan itu. Dan saya ingatkan kepada pemerintahan Prabowo, jangan masih lepaskan sandera dari tangan ikatan-ikatan sandramu itu. Segera lepaskan sandramu itu. Karena jika tidak, bangsa ini akan hancur. Jika Bapak dipaksakan untuk turun dengan cara-cara mereka, maka negeri ini dipastikan akan hancur. Dan daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Tidak ada cara lain. Selamatkan negaramu. Negeri ini bukan punya presiden, bukan punya DPR, bukan punya siapa-siapa, tetapi punya masyarakat Indonesia. Kita semua. Setuju? Bangkit dan bersatu. Kalau ingin menang, kita harus kuat. Kalau ingin kuat, kita harus bersatu untuk menciptakan persatuan, sambung silaturahmi sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Ruslan Buton. Terima kasih. Berikutnya Pak TB. Silakan. Pak TB. Pak Refli. Pak Refli, minta tolong. Nah, di situ aja Pak TB. Situ aja. Di situ aja. Di situ. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Yang pertama ingin menyampaikan aja. November 2015 saya dengerin paparan teman saya orang BIN waktu itu. Paparan terbuka di Gedung Kartika Chandra 2 kali dalam 2 minggu, seminggu. Dan teman saya yang paparan ini dipanggil sama LBP dan dimaki-maki. Apa paparannya? 2015 November. Yang pertama paparannya adalah DPR dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Kedua, polisi dikendalikan oleh PKI Gaya Baru. Ini jelas. Kejadian saya nggak percaya waktu itu. Dia tanya percaya nggak Bang? Saya bilang 25% lah. Jadi ini bukan barang baru. Apa maknanya? Mereka melakukan ini bukan reaktif. Mereka merencanakan sudah jauh-jauh hari sejak 98. Saya nggak mau ikut 98. Saya bilang itu PKI yang main. Kenapa? Musuh besar mereka adalah Pak Harto. Anda lihat kode medsos. Apa-apa Orde Baru. Jadi Orde Baru dianggap salah. Contoh jelek Orde Baru. Otaknya nggak dipakai. Orde Baru yang ngancurin PKI. Di kita enggak. Orde Baru. Contoh jelek. Saya bilang ini otak kapan mau dipakai ya? Di kita rada-rada kurang pakai otak. Terus terang aja, saya ngomong keras. Jadi ini bukan barang baru. Apa yang kita harus pelajari? Mereka melakukan ini bukan reaktif. Sudah sekian tahun dipersiapkan. Kita menanggapinya dengan reaktif. Mau sampai kapan? Hukumnya mengatakan, orang pintar sekalipun, kelompok orang pintar, kalau menghadapi lawan yang tidak begitu pintar, tapi terorganisir dengan baik, dengan rencana yang bagus macam, dia bisa mengalahkan yang pintar, yang amburadul ini. Pertanyaannya mau sampai kapan kita begini? Udah tahu kan demo-demo biang keroknya saya. PSI PKI Gaya Baru. Wajah-wajahnya termol-termol itu dari PSI PKI Gaya Baru. Riset 2015 teman saya mengatakan PKI Gaya Baru akan tampil dengan wajah lain, dengan nama lain. Sekarang apa? PSI itu PKI Gaya Baru. Gajah baru. Jadi ini yang mereka lakukan. Kalau mereka sudah berani tampil, artinya PKI sudah merasa kuat. Karena mereka terorganisir 98. Kita reaktif. Kalau udah kebentur baru ribut. Pernah nggak kita mikir sebelum kejadian udah antisipatif? Banyak kan enggak tuh. Saya cuma nanya, kadang-kadang prihatin mau sampai kapan begini. Kalau dari gambaran kelas berpikir orang dari 8 kelas, 1 sampai 8. 8 paling tinggi, masyarakat kita mayoritas kelasnya berpikir 3. Level 3, apa level 3? Reaktif, simptomatif, instan, baru percaya kalau udah kelihatan, udah kejadian, baru percaya kalau udah kena kebentur. Kalau orang lain kebentur, kita enggak, masih anggap enteng. Ini level berpikir mau dibenerin enggak? Mau sampai kapan begini? Saya belajar ginian, saya lihat ginian, saya sampaikan orang-orang enggak nyampe otaknya. Jadi tolong pimpinan, pemimpin kelompok, fahami audiens rakyat masa yang kita pimpin, kemampuan berpikirnya kayak apa. Kalau kita nggak ngerti audiens yang kita pimpin mikirnya kayak apa, repot kita. Tolonglah fahami gini-ginian. Jadi demo, udah gitu rame di medsos. Wah ini yang main ini. Udah tahu kok didiamin, geruduk rumahnya. Kan enggak. Menjarah sana, menjarah sini. Ini saya nggak tahu jauh sampai kapan gitu. Jadi saya sepakat dan menghargai kalau bentuk sekretariat bersama bikin organisasi yang benar, yang sudah disiapkan oleh rekan kita. Selama ini siapa organisasi yang lawan? Nggak ada. Kumpulan individu reaktif gini. Nah tolong didukung penuh. Siapkan rencana, pasukan sudah siap, masyarakat kita, dan dengan organisasi yang sudah disiapkan dan mulai bangun ini, lewat inilah acuan kita. Tinggal tunggu nama. Kalau enggak, waduh, kelompok-kelompok, tolonglah lebih terorganisir.
pakai perencanaan. Itu yang kita lawan orang-orang kelas begitu. Ini enggak. Jadi pesan saya rada nggak enak, rada keras. Anda mau anggap baik silakan, Anda nggak baik buang aja di tong sampah. Saya mengatakan tugas kewajiban tanggung jawab saya menyampaikan. Kalau sudah saya sampaikan sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Kalau saya nggak kasih tahu salah saya. Nggak percaya tunggu aja kebentur. Saya ngomong keras saja, jadi tolong rekan-rekan kita yang membentuk sekretariat bersama ini, jadikan ini acuan kalau ada kelompok-kelompok yang bergerak di luar ini, itu termul. TKI gaya baru mulai mau ngacak-ngacak, hajar mereka. Terus terang aja. Dan target kita polisi, kita harus diganti. Kenapa susah betul, nggak ngerti saya ada apa gitu. Saya kenal Prabowo, tegas kok ngadepin si Sigit susah bener ya, ada apa gitu. Nggak ngerti saya. Ada apa di belakangnya gitu. Tapi yang jelas Gibran itu memang dipasang untuk segera naik dan Prabowo segera dijatuhkan. Gampang bacanya. Yang nggak gampang itu bagaimana apa yang kita pahami, kita realisasikan jadi kenyataan, itu aja. Jadi tolong mari kita dukung sekber yang ada ini sebagai organisasi acuan kita bersama. Apa yang disampaikan sekber itu jadi kita pegangan. Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di luar arahan sekber, dia geruduk, dia PKI gaya baru itu. Jadi itu pegangan kita. Jadi kalau ada kelompok tanya Anda dari mana? Kalau sekber ngomong A, dia bergerak sendiri, itu PKI gaya baru. Gampang kok sekarang. Jadi target kita 2 kok. Kerangkeng Jokowi, turunkan, makzulkan Gibran. Cuman itu 2. Kalau Jokowi di kerangkeng selesai. Saya nggak bilang penjara, kerangkeng. Ya. Karena orang nggak di kerangkeng kunyuk. Biasanya orang dipenjarakan. Kalau kunyuk di kerangkeng. Saya kenal dekat beliau dulu. Hatinya kecil. Ya, Pak TB. Terima kasih. Itu aja sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.